Iya, sinergi terus dilakukan untuk bisa menjaga agar inflasi dan kebutuhan serta ketahanan pangan ini tetap terjaga. Tapi bagaimana kemudian menjaga agar pupuk ini tersedia di seluruh wilayah, terutama berkaitan mengenai distribusi yang dimungkinkan ini mengalami kenaikan akibat BBM yang naik. Silakan Pak Dirut. Ya, jadi kami ini mendapat tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan bahwa stok yang ada di lini 3 atau di kabupaten itu adalah cukup untuk 2 minggu kebutuhan. Dan ini kami sudah petakan dan identifikasikan dan sekarang sudah kami lakukan pendataan secara real time, digitalized dan integrasi. Dan ini diatur oleh Pupuk Indonesia selaku holding kami ya, Petrokemia Gresik kan anggota dari Pupuk Indonesia. Di Pupuk Indonesia sana ada command centernya. Jadi setiap saat real time itu akan tahu di gudang ini stoknya berapa, di gudang ini sudah posisinya itu merah, hijau atau kuning. Kalau merah berarti ada sesuatu yang yang perlu segera disuplai di situ. Nah kebetulan sekarang ini Pupuk Indonesia sudah menerapkan single responsibility. Jadi kami ya dengan saudara kami Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwijaya Palembang, Pupuk Kujang, kemudian PKT. Ini sama-sama ini punya tugas sama. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan nasional dengan stok yang ada di daerah itu cukup tersedia. Nah mengenai stok kami amankan tentunya itu berawal dari produksi. Nah kami tentunya bagaimana mengoptimalkan, menyutilisasi fasilitas yang ada ini dengan tentunya ya bahan baku yang harus kami dapatkan ya, bagaimana juga harus kami dapatkan itu. Kalau sampai kami dapat bahan baku, pabriknya beroperasi, ya tentunya kebutuhan pupuk akan terganggu. Nah, di sisi lain kami juga melihat bahwa kami punya potensi untuk memproduksi produk-produk baru ya, produk jenis baru, di mana kami sudah memperkenalkan mikronutrien di situ. Di beberapa daerah di Indonesia ini ada kebutuhan unsur mikro seperti ZN ya, zinc itu ya, juga magnesium ya. Ini kami sudah mengenal produk-produk baru tentunya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan tanaman yang ada di situ untuk apa? Meningkatkan produktivitas. Jadi dari sisi stok kami siapkan untuk 2 minggu ya minimal itu. Begitu kurang dari 2 minggu kami akan segera isi produksi, fase produksi kami optimalkan ya, maksudnya kami naikkan utilisasinya. Kami sudah 2 tahun ini pada saat COVID itu bagaimana kami mengoperasikan pabrik dalam kondisi yang mohon maaf ini tentunya kami juga terdampak ya ini ya. Bagaimana kami mengatur ini, kami sudah pengalaman ini 2 tahun ini. Bagaimana kami menyiapkan yang namanya komando cadangan strategis untuk operator. Nah, tidak hanya tentara saja di sini, karena juga sektor strategis juga ini. Kami mengatur personil-personil apabila ada yang terdampak dan itu memang terjadi ya, terdampak isolasi mandiri. Nah, pabriknya kalau tidak ada yang operasikan akan mati, shutdown ya. Nah, kami menyiapkan tenaga-tenaga untuk bisa mensupport situ. Sampai kami lakukan seperti itu. Untuk apa? Untuk bagaimana pabrik ini bisa terutilisasi secara optimal. Jadi ini proses transformasi digital yang diupayakan agar terjadi perbaikan kinerja supaya kebutuhan petani bisa terus tercukupkan ya Pak? Nah, sekarang ini kan teknologi digital kan sudah memungkinkan untuk itu. Jadi kami memaksimalkan penggunaan digitalisasi data sehingga akurat, real time itu. Sehingga pengambilan keputusan cepat. Ini ada yang menarik, berarti KTNA nggak ada lagi dong istilahnya alasan nggak nyampe pupuknya, kok susah cari pupuknya karena sudah real time, begitu Pak? Baik Bu, jadi kalau bicara pupuk, sebetulnya kita KTNA dengan pabrik pupuk itu sudah connect. Tapi Pak Menteri kita yang nomor 10, itu kan ada pembatasan itu. Yang nerima pupuk itu di tanaman pangan hanya 3. Padi, jagung, kedelai. Di hortik itu cabai, bawang putih, bawang merah. Kemudian di perkebunan itu tebu, kakao, dan kopi. Artinya semua petani yang di luar itu kan nggak dapat, nggak bisa mengambil yang dapat prioritas itu. Sekarang di KTNA yang agak goyang itu Pak. Yang di luar di Kepmen 10 itu kayak petani semangka nggak bisa, petani tomat nggak bisa. Ini problem yang sekarang kami hadapi. Tapi saya perintahkan KTNA sudah kita bisnis, ambil aja. Memang kan bahasa kita subsidi ini sebetulnya bantuan untuk kepada petani kita. Kalau kalian sudah mapan nanam tomat nggak perlu lagi lah yang namanya pupuk subsidi Pak. Di KTNA
Pak Direktur minta izin, malah sebagian teman-teman itu kepingin subsidi itu dihapus saja. Nah itu nanti kami putuskan di rembuk tanggal 17. Walaupun resikonya kan besar Bu, mencabut pupuk ini konsekuensinya kepada pangan kita. Masih tetap bisa cuan nggak itu petani nanti jadi kalau nggak pakai subsidi? Walaupun aspirasi itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, tapi kita menghitung loh, kalau dicabut ini padi kita gimana? Jagung kita gimana? Tapi ini nanti diputuskan. Jadi kita biasanya di KTNA itu punya mekanisme itu. Jadi kalau Ibu bicara dengan pabrik, ya KTNA, kalau Petro ini Bu, suhunya KTNA, semua kegiatan KTNA di Jawa Timur, beliau backup. Mau rapat, mau rembuk, kemudian mau panen, kita nggak pernah lepas dengan Petro. Makanya saya malam ini Pak ucapkan terima kasih. Sebagian direktur di Petro kita beri penghargaan, padahal di KTNA itu paling pelit Pak mengeluarkan penghargaan. Jadi ada direktur-direktur yang memang kita lihat aktivitasnya membantu kita di KTNA. Dan itu saya jamin Pak. Jadi kalau bicara pupuknya seperti itu. Jadi KTNA mendukung putusan Pak Menteri kita. Yang karena itu memang fokus pangan kita ada di sana Pak Menteri. Nah, jadi yang di luar itulah yang kita sayang-sayang teman-teman. Dan gak usah ribut dah. Kita KTNA juga bisa bikin pupuk sendiri baik itu organik. Itu intinya seperti itu. Ya, ini ada yang menarik Pak Menteri, ketika kebutuhan juga masih tetap tinggi, tetapi dengan kondisi yang ada pembatasan subsidi dan lain-lain karena biayanya semakin tinggi tentu juga berdampak. Sementara BUMN juga masih terus untuk dijaga. Nah, konsolidasi apa kemudian yang sudah dilakukan agar ketahanan pangan tetap terjaga, kebutuhan pupuk ini tetap stabil? Ya, pupuk bagi pertanian adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat menentukan. Kalau kita mau produktivitasnya lebih tinggi, pupuknya, nutrisinya harus lebih baik gitu. Oleh karena itu memang dengan kondisi yang kita hadapi secara global, bukan cuma Indonesia, supaya ini dipahami gitu loh. Jadi krisis pupuk di dunia itu berdampak pada tentu saja kenaikan harga pupuk dunia dan itu ya terresonansi ke kita. Sekarang sudah diputuskan bersama-sama DPR, bersama-sama Ombudsman, bersama dengan lembaga-lembaga berbagai lembaga lain dan para pakar juga mengatakan kalau begitu pupuk memang harus, subsidi juga harus, presiden juga mengatakan subsidi harus kok. Tetapi kita mari mensimplikasi kemudian melakukan prioritas-prioritas yang harus dapat pupuk. Yang lalu yang dapat pupuk Ketua KTNA 70 varietas, 70 jenis komoditi, 70 jenis. Sekarang disimplikasi yang mana yang paling fundamental gitu loh. Yang mana yang paling dibutuhkan oleh bangsa ini, yang mana berkait dengan makanan langsung, yang mana yang berpengaruh dengan inflasi. Karena ini inflasi termasuk semua, termasuk yang bukan pertanian mendapatkan itu, negara ini persoalannya gitu kan. Oleh karena itu tidak ada pengurangan pupuk, pupuk tetap sama dengan tahun lalu, tetapi yang dilakukan penyesuaian adalah jenis komoditi, jenis pertaniannya yang dari 70 jenis sekarang menjadi tinggal 9. Ya. Kemudian yang kedua, tadinya pupuknya itu banyak banget, ZA-nya, KCL-nya dan bla bla bla, ada 6 jenis, tinggal 2. Urea karena ini berkait dengan kesuburan, kemudian NPK. NPK itu terkait untuk merangsang buah atau merangsang buah. Jadi 2 aja memang. Yang lain boleh tambah, boleh. Tetapi pakai KUR pertanian. Jadi khusus untuk yang berkait dengan, kan begini, pertanian itu berskala ekonomi gitu loh. Oleh karena itu yang lain tetap mendapatkan pupuk dari Petro, dan Petro ini memang paling hebat. Ya, mempersiapkan segalanya. Oleh karena itu tetapi dia menggunakan KUR. KUR itu kan kalau dia ngambil normal kan juga gitu. Dan kemarin kita pakai KUR 55 triliun 2020 yang macet 0,03%. Ini hebat banget, petani kita jujur-jujur. Kemudian 2021 kita pakai 85 triliun loh. Yang macet 0,6. Ya adalah yang macet tentu. Tentu saja kita berharap bukan karena kebodohan. Karena memang ada ya sesuatu tiba-tiba banjir, sesuatu tiba-tiba kering. Nah oleh karena itu saya yakin sekali
kemarin ini dalam ratas, dalam rakor Pak Presiden melalui Pak Menko diputuskan tambah industri pupuk yang ada di Iskandar Muda. Jadi ada pabrik baru gitu. Kemudian negosiasi kepada negara-negara luar yang pemasok impor substitusi pupuk udah dilakukan oleh Presiden langsung ke grainnya antara lain itu. Jadi ini memang langkahnya udah jauh banget untuk membela petani kita dan ini harus dipahami. Jangan kita biarkan negara dan Presiden jalan sendirilah dengan pikiran-pikiran yang terlait menjadi pupuk itu. Oleh karena itu kemarin bahkan gimana ini? Ternyata di beberapa negara ada sedikit dinamika. Makanya besok hari Jumat kita ketemu ya. Aku ketemu dengan KTNA. Mari kita bijaksana melihat sama-sama. Kan kita nggak boleh berpikir sendiri nih. Harus semuanya ikut terlibat. Dan insya Allah seperti apa yang telah disampaikan Ketua KTNA, hasilnya cukup bagus. Sekarang yang paling penting memang sistem logistiknya Ipat harus kita benahi. Artinya jangan dibiarkan pedagang sendiri. Kadang-kadang petani juga harus. Kalau naik di petani ya itu yang penting. Tapi naik di pedagang jangan terlalu tinggi gitu loh. Karena yang berkeringat itu kan petani kita, peternak kita. Dan ini yang harus kita lakukan. Dan insya Allah sepertinya sih sampai dengan hari ini kondisi ini dapat kita coba perbaiki dan coba kendalikan. Sistem digital menjadi bagian penting. Sehingga memang pupuk tak boleh jalan sendiri. Harus terkoreksi oleh kita semua. Dan saya akan lebih kencang lagi melakukan pengendalian terhadap bagaimana distribusi, bagaimana udah sampai enggak, kalau sampai ini siapa yang terima dan lain-lain. Dan kita menggunakan sistem digital sekarang yang semua bisa melakukan pengawasan. Saya kira itu Pak. Sudah ada perkembangan dan upaya yang dilakukan agar distribusi ini baik. Tapi bagaimana meningkatkan produktivitas termasuk juga produksi pupuknya untuk memenuhi kebutuhan yang tentu semakin meningkat apabila ingin produksi petani semakin tinggi. Sesaat lagi kita akan coba cari solusinya. Tetap bersama kami.